Bang Aldi, coba Bang, Ya. banyak orang yang meragukan keislaman Anda Bang. Coba Bang bacakan satu ayat di dalam Al-Quran yang orang-orang Kristen tidak akan bisa meniru-niru. Silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. Sah ini. Cukup. Ini Juma aja tidak bisa ini ngaji semerdu. Uncup PA saja tidak bisa ini mengaji semerdu ini nggak bisa. Bang, saya mau tanya, kita udah pengobrol panjang lebar Bang. Anda mengakui tidak bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam? Ya, robnya umat Islam. Tuh. Coba ini Muslim ini, mereka itu ngaku ini loh, gitu loh. Gimana Bang cara menyadarkan saudara-saudara Anda bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Muslim? Caranya gimana menyadarkan mereka? Dia harus belajar tauhid, Bang. Kalau di dalam Islam itu dia harus belajar tauhid namanya. Untuk mengisahkan Allah. Karena keesaan Allah itu adalah Muhammad itu sendiri, maka di dalam ayat Al-Qur'an, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Dialah Allah yang Maha Esa. Jadi Muhammad itu Allah yang Maha Esa. Nah, tuh, kurang bagaimana Jadi lagi? Allah itu Rabb. Muhammad itu Rabb. Coba kita kasih naik satu orang Muslim. Ada nggak Muslim yang naik ke sini? Coba. Jadi Berani membantah. Jadi umat Islam ini sebenarnya mengakui bahwa Rabb itu Allah itu Rabb dan Muhammad itu Rabb. Ada dua Rabb. Iya Bang. Karena Muhammad adalah utusan. Tetapi Bang, saya bertemunya dengan orang Islam yang kerjanya itu tiap hari itu cuman baca huruf Arab, nggak dibaca artinya. Akhirnya jadi begini. Makanya saya sudah berkali-kali menjelaskan sama mereka, tapi mereka pun nggak peduli karena mereka itu sebenarnya nggak paham Al-Quran. Masalahnya di situ hanya tahu baca Arabnya saja, sementara terjemahannya dibiarkan begitu saja gitu. Itu yang bermasalah. Begitu nih. Baiklah ya. Ya itulah Bang Aldi, saya pun mengalami hal yang sama seperti itu. Banyak karena begini, 90 ini menurut keyakinan dan survei saya ya. 90% orang beragama di muka bumi ini itu hanya ikut-ikutan saja. Gitu loh. Kalau orang tuanya misalnya orang tuanya Hindu, nanti anaknya Hindu. Orang tuanya Kristen, anaknya Kristen. Orang tuanya Islam, anaknya Islam. Hanya ngikutin warisan orang tua. Nah, jangan, makasih Bang Idan. Jangan orang-orang yang awam atau kebanyakan orang itu dijadikan sumber rujukan. Jangan orang itu masa kesalah kaprahan kita jadikan sebagai sumber rujukan. Yang harus dijadikan sumber rujukan itu adalah Alkitab bagi orang Kristen. Bagi orang Muslim, kalau kalian beragama Islam, yang jadi sumber rujukan adalah Al-Quran. Bukan Iya, pandangan betul. orang awam. Pandangan orang awam kok dijadikan sumber rujukan. Aduh, gimana? Susah ini. Oke lah Bang Aldi, ya semoga Anda membuat visi misi itulah, menyadarkan saudara-saudara Anda lah yang masih menolak bahwa Muhammad itu robnya. Gitu ya Bang Oke, Aldi ya. sebentar Bang, saya ada yang ada yang saya sampaikan kepada mereka Bang Gidik. Jadi kepada umat Islam semua harus mengakui Allah itu adalah Rabb semesta alam dan Muhammad itu harus diakui Rabb manusia ya, Tuhan manusia. Jadi umat Islam ini sebenarnya harus mengakui di antara dua Rabb ini.
Ini harus diakui, karena Allah yang bernama Allah itu Rabb semesta alam, dan Muhammad itu adalah utusan Rabb Tuhan manusia seluruh umat Islam. Itu Ya, Itu aja, Bang majikannya Idris. umat Islam Dari gitu saya. ya. betul sekali. Majikannya orang Islam. Karena Muhammad itu karena Muhammad itu Tuhan di tengah-tengah umat Muslim. Nah, itu Saja. kan udah jelas tuh. Ini kalau kayak gini bahasa kita, diskusi kita tuh makin terarah gitu loh. Yesus di tengah-tengah umat Kristen itu kedudukannya itu Tuhan. Tuan, majikan yang kepadanya seorang Kristen itu harus membuat dia kepalanya, gitu loh. Makanya di dalam Alkitab tertulis jelas itu, kepala bagi jemaat itu adalah Kristus, kepalanya. Kepala dari Kristus adalah Allah Bapa di surga. Itu biblikal, pernyataan yang biblikal. Ya, betul. Gitu loh. Dan di dalam agama Islam Nah, itu begitu seperti juga itu. Muhammad. Begitu juga Muhammad. Iya, nah permasalahannya Ya, betul. sekarang, Begitu juga Muhammad. permasalahannya sekarang begini, siapakah yang mau Anda pilih menjadi raja, menjadi kepala di dalam hidup Anda, Muhammad atau Yesus? Ini saja, sekarang dua aja pilihannya itu. Nah, Ya, disitulah perbedaan betul, atau betul. perdebatan kita, Bang Aldi. Kan itu. Mungkin Anda lebih senang Ya, memilih betul Muhammad. sekali. Anda lebih senang memilih Muhammad yang memimpin Anda, yang menuntun Anda, yang menunjukkan Anda jalan. Nah, saya memilih Yesus. Ya, Di situ kalau udah begini diskusinya udah makin Ya, betul terarah. sekali. Diskusinya sudah dilakukan oleh orang-orang yang profesional. Begitu, itu baru ke situ loh bahasan kita itu. Oke lah, gitulah ya, Bang Aldi ya. Kita kasih kesempatan dulu kepada yang lain ya. siap. Oke.